Bupati Bovendigul, Roni Omba mengantar tenaga medis baru untuk bertugas di distrik Ujung Kia, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi menutup kegiatan diklat prajabatan CPNS dan orientasi P3K kategori 2 tahun 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Kamis 11 Desember 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roman Agnesia Permase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba mengantar tenaga medis baru untuk bertugas di distrik Ujung Kia. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan pembangunan di wilayah tersebut. Bupati Bovendigul Roni Omba kembali mengantar seorang tenaga medis, Dr. Melissa, untuk bertugas di distrik Ujung Kia. Kehadiran dokter baru ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten. Bupati hadir bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Kunjungan ini juga dimanfaatkan Bupati untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, termasuk isu permintaan pergantian kepala kampung dan persoalan lahan fasilitas kesehatan yang masih menimbulkan kendala. Dalam penjelasannya, Bupati memperkenalkan Dr. Melissa kepada masyarakat dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di kampung-kampung untuk melayani masyarakat di ujung distrik tersebut. Ia berharap pelayanan kesehatan semakin baik dan masyarakat tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan pertolongan. Hari ini kita pemerintah menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di distrik Ujung Kia dengan menambah petugas kesehatan dalam hal ini dokter. Saya minta kepada Bapak Mama semua masyarakat Ujung Kia, tolong jaga kenyamanan petugas kesehatan yang ada di sini. Mau bidan, mau mantri, mau kepala puskesmas, dokter harus kita jaga. Kalau sakit, tadi dokter bilang, kalau sakit datang kasih tahu. Nah, di dalam pelayanan kesehatan itu ada proses administrasi. Kita datang mendaftar, baru nanti akan dilakukan pelayanan. Tidak bisa langsung-langsung. Jadi kadang-kadang kita mau cepat, kita marah-marah petugas. Betul Bapak, jangan tertawa. Kita salahkan petugas. Petugas ini mereka tidak bisa sembarang untuk ambil tindakan. Gitu. Ada aturannya. Seperti itu. Jadi saya harap harus menjaga ya. Orang datang dari tempat jauh, tinggalkan keluarga. Untuk datang bertugas mengabdi di kita tempat. Gaji yang diberikan oleh pemerintah tidak seberapa dengan mereka keselamatan, kenyamanan. Bupati juga menyoroti adanya oknum masyarakat yang mempersulit penggunaan lahan dan meminta bayaran tambahan meski bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Kalau pemerintah terus dimintai uang, bagaimana pembangunan bisa berjalan? Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga para tenaga kesehatan dan memberi mereka ruang bekerja dengan nyaman, mengingat tugas mereka yang cukup berat. Sementara itu, Bupati juga menyoroti terkait isu pergantian kepala kampung. Bupati mengatakan telah menerima semua usulan masyarakat, namun pergantian perangkat kampung memiliki mekanisme yang harus diikuti. Ia juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan laporan resmi bukan melalui media sosial. Kalau ada kepala kampung yang tidak menjalankan program, laporkan secara resmi. Jangan unggah ke Facebook, kita selesaikan sesuai aturan. Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, termasuk menghindari konsumsi minuman keras yang dapat memicu gangguan keamanan. Bupati berharap tidak ada lagi ancaman terhadap tenaga pelayanan seperti yang pernah terjadi di distrik lain, yang mengakibatkan petugas harus ditarik kembali ke kota. Menutup kunjungan tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih atas aspirasi-aspirasi masyarakat, serta berharap dukungan terhadap program pemerintah ke depan tetap didukung, sehingga komitmen pemerintah daerah dan pelayanan kesehatan di distrik Ujung Kia diharapkan semakin membaik. Tim Liputan, Digul TV, Nober, melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dalam kunjungan bersama Bupati Bovendigul ke distrik Ujung Kia,
PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan tenaga medis yang melayani di wilayah tersebut. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Cynthia Mahuse menyampaikan pesan penting terkait keamanan tenaga medis saat mendampingi Bupati Bovendigul dalam kunjungan ke distrik Ki Ujung Kia. Cynthia mengingatkan bahwa tenaga medis datang dari jauh, meninggalkan keluarga mereka demi melayani masyarakat di Ki Ujung Kia. Karena itu keamanan mereka menjadi tanggung jawab bersama. Harapannya kepada semua pihak di distrik Ki untuk menjaga keselamatan mereka. Jika mereka tidak merasa aman, maka sebagai pimpinan dirinya akan menarik mereka kembali. Dirinya juga menyinggung insiden beberapa waktu lalu yang tidak diharapkan terjadi dan berharap hal tersebut tidak terulang. PLT Kepala Dinas Kesehatan juga menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Dan ia meminta kepada masyarakat jika ada petugas yang tidak melayani dengan baik agar segera dilaporkan kepada kami sehingga akan diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Bapak Mama, saudara-saudara semua, mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Di sini saya cuma mau mempertegas sekali lagi untuk saudara-saudara semua yang di sini. Kami Dinas Kesehatan, terkhusus Puskesmas, kami hadir di sini untuk masyarakat semua. Kami tidak melihat siapapun di sini, tetapi kami hadir untuk melayani Bapak Mama, adik kakak semua di sini. Jadi yang saya harap dan sangat saya harapkan, keamanan, kenyamanan tenaga medis saya tolong dijaga. Mungkin beberapa bulan lalu ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, saya harap jangan sampai terulang lagi. Karena teman-teman ini sebagian besar perempuan. Anggaplah mereka sebagai adik, kakak, anak-anak dari bapak mama semua. Jadi saya harap dijaga teman-teman di sini terkait dengan keselamatan mereka. Kalau sampai mereka tidak nyaman, tidak aman, otomatis saya selaku pimpinan saya akan menarik mereka pulang. Ia menambahkan bahwa seluruh tenaga medis yang bertugas di 20 distrik wajib berada di tempat tugas masing-masing. Setiap kekosongan tenaga medis harus segera dilaporkan kepada kepala desa atau bupati agar segera ditindaklanjuti. Menjelang hari Natal dan Paskah, Cynthia meminta agar keberadaan tenaga medis terutama di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Bovendigul tetap dijaga dan tidak dibiarkan kosong. Cynthia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Ujung Kia dan berharap kerjasama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dapat terus berjalan baik. Tim Liputan, Dikul TV, Nober melaporkan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi menutup kegiatan Diklat Prajabatan CPNS dan Orientasi P3K kategori 2 tahun 2025. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan permohonan maaf dari Bupati yang tidak sempat hadir karena ada kunjungan di kampung dan distrik. Sementara itu, Wakil Bupati juga menegaskan bahwa prajabatan merupakan proses penting dalam membentuk karakter dan kompetensi ASN. Ia juga menambahkan diklat prajabatan bagi CPNS bertujuan membentuk PNS yang berintegritas dan profesional. Sementara orientasi bagi P3K bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar, kode etik, serta tugas dan fungsi ASN. Marlinus menekankan 3 poin utama kepada 508 peserta CPNS dan P3K kategori 2K2, yakni integritas, pelayanan publik yang cepat dan ramah, serta menjadi agen perubahan di setiap unit kerja. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan menutup rangkaian kegiatan penting yang merupakan tahapan krusial dalam pembentukan karakter dan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Diklat prajabatan bagi CPNS bertujuan untuk membentuk pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Marlinus berharap seluruh peserta dapat menjadi ASN yang profesional, rajin bertanya, dan terus mengembangkan kompetensi demi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Dikul TV, Andri melaporkan.
Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Penutupan Temu Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM se-Kabupaten Bovendigul tahun 2025 berlangsung di Aula Cendrawasih Gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Kegiatan yang telah berlangsung selama 3 hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk penguatan peran KIM di tingkat kampung hingga kabupaten. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengapresiasi tinggi kegiatan Temu Kelompok Informasi Masyarakat yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, KIM menjadi wadah strategis yang benar-benar positif karena mendekatkan masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil kepada pemerintah. Melalui KIM, Marlinus menyampaikan bahwa masyarakat mendapat motivasi untuk membangun kampung, serta menerima informasi yang benar dan positif. KIM juga berperan penting dalam menangkal berita bohong atau informasi negatif yang beredar.
Ia menegaskan anggota Kim yang mengikuti pelatihan memiliki peran besar untuk kembali ke kampung-kampung dan menyebarkan informasi yang mereka peroleh, mengingat akses terhadap media elektronik seperti televisi masih terbatas di banyak wilayah. Kegiatan kelompok informasi masyarakat ini sangat-sangat positif dan saya sangat selaku pemerintah sangat mengapresiasi betul karena dengan adanya wadah kelompok informasi masyarakat ini menjadi salah satu media untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun daerah kita sekaligus memberikan informasi-informasi yang positif. Bukan hanya memberikan informasi positif, tapi juga dapat menangkal berita-berita atau informasi-informasi yang sifatnya negatif yang dikatakan bahwa informasi-informasi atau berita hoax. Nah, ini sangat bagus dengan adanya kelompok. Selanjutnya, bukan hanya memberikan edukasi, tetapi juga membawa manfaat nyata dengan menghadirkan informasi pembangunan ke masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Wakil Bupati Marlinus juga menyampaikan harapan kepada seluruh peserta agar tetap berperan aktif setelah kembali ke kampung masing-masing. Ia berharap komunikasi informasi antara kampung bisa semakin kuat untuk saling memotivasi dalam membangun. Dengan adanya dorongan dan motivasi tersebut, ia percaya tiap kampung dapat saling menginspirasi, terutama dalam pengembangan pertanian, usaha tenaga, maupun sektor lain, sehingga mampu memacu kemajuan pembangunan di seluruh kampung di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menilai keberadaan kelompok informasi masyarakat sangat penting dalam memperkuat akses informasi, terutama bagi masyarakat di kampung-kampung yang sulit dijangkau. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus pada penutupan Temu Kim tahun 2025 mengungkapkan bahwa selama 3 hari, para peserta telah belajar, berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menyusun berbagai rekomendasi penguatan peran Kim. Kegiatan ini bukan sekedar agenda tahunan, tetapi menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal dari tingkat kampung hingga kabupaten. Marlinus dalam sambutan Bupati, ia menegaskan bahwa informasi adalah kekuatan. Informasi yang benar mencerdaskan, dan informasi yang salah dapat merusak. Karena itu Kim hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi publik di Bovendigul. Ia juga menegaskan bahwa Kim merupakan mitra strategis pemerintah daerah, bukan hanya pendukung, tetapi partner yang berdiri sejajar dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Kegiatan Temu Kim ini bukan merupakan akhir, melainkan awal dari langkah besar. Para peserta diharapkan setelah kembali ke distrik dan kampung masing-masing dapat menghidupkan Kim, membuat konten, menyebarkan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, serta menjadi penyaring hoaks. Informasi hari ini adalah suatu kekuatan. Informasi yang benar akan memberikan pengetahuan atau mencerdaskan masyarakat. Sementara informasi yang salah atau hoax dapat merusak mental atau moral masyarakat. Karena itu, Kim hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi publik di Kabupaten Bovendigul. Kepada seluruh peserta, Kim adalah mitra strategis pemerintah daerah, bukan hanya pendukung belakang, tetapi partner yang berdiri sejajar untuk menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Wakil Bupati mendorong peserta menjadi motor penggerak perubahan melalui karya nyata seperti liputan kegiatan kampung, informasi layanan publik, video kreatif potensi lokal, publikasi program prioritas daerah, serta membangun jejaring antar Kim. Pemerintah menginginkan terciptanya ekosistem informasi yang kuat, inklusif di Bovendigul. Marlinus juga memberikan apresiasi kepada panitia, narasumber dari Provinsi Papua, serta seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pendampingan Kim, membuka kerjasama dengan OPD dan media lokal, menyediakan ruang bagi karya Kim agar dikenal secara resmi, serta memastikan keterlibatan Kim dalam program prioritas Kominfo dan pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh peserta Kim untuk terus belajar, berkarya, dan bergerak dengan semangat kebersamaan. Karena Kim diyakini akan menjadi agen literasi digital, penggerak partisipasi masyarakat, dan penjaga keterbukaan informasi publik di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua,
Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menghadirkan narasumber dari Jayapura. Usai memberikan materi, narasumber menyampaikan sejumlah poin penting terkait peningkatan kapasitas peserta dalam produksi konten digital. Dalam kegiatan Temu KIM yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, narasumber dari YDCD Studio Design and Branding, Anastasia Deborah Apitaratu, selaku Marketing Communication, menjelaskan materi pelatihan yang diberikan kepada peserta. Anastasia mengatakan bahwa pelatihan kali ini berjalan sangat baik, karena para peserta menunjukkan respon dan antusiasme yang tinggi. Menurutnya, tantangan utama yang ditemui adalah adanya gap antara kemampuan teknis dan pola pikir peserta, sehingga penyampaian materi dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Terkait materi hari ini, puji Tuhan, luar biasa antusiasmenya mereka. Memang materi hari ini bisa dibilang memang agak cukup berat, karena kan kita membahas mengenai bagaimana konten. Nah, untuk membuat konten itu apa sih yang harus kita butuhkan, apa sih yang harus kita persiapkan. Nah, mungkin itu sih yang mungkin juga jadi tantangan tersendiri buat kami sebagai pemateri, bagaimana supaya materi yang kami sampaikan itu tidak sampai ke mereka. Kemudian pemahaman mereka terkait konten, kan ada yang berpikir kayak tadi ada yang bertanya bahwa kita untuk teknis pengambilan gambarnya seperti apa. Padahal kan maksudnya dalam hal pembuatan konten itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu yang tadi kita sempat tekankan, misalnya terkait produk itu harus apa saja yang dijelaskan. Kemudian tidak melulu bahwa kalau kita membuat konten harus sempurna atau bagaimana, mulai saja dulu. Nah, ia menjelaskan bahwa materi yang dibawakan mencakup dasar-dasar pembuatan konten digital, mulai dari memahami produk atau pesan yang ingin disampaikan, menentukan alur pembuatan konten, hingga praktik sederhana meskipun hasilnya belum sempurna. Anastasia juga menyoroti tantangan lain, yaitu rentang usia peserta yang cukup beragam dan sebagian sudah berumur. Hal ini membuat penyampaian materi terkait media sosial perlu disederhanakan. Ia berharap ke depan pelatihan dapat dilakukan dalam durasi lebih dari 1 hari agar peserta dapat mempelajari materi secara bertahap dan lebih mendalam. Dengan waktu yang lebih panjang, peserta bisa dibimbing lebih detail mengenai langkah-langkah pembuatan konten, tantangan yang akan dihadapi, serta solusi praktis agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia menegaskan bahwa materi hari ini meskipun berat, namun dapat diterima dengan baik dan diharapkan bisa langsung diimplementasikan oleh peserta di kampung masing-masing. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat
membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Perayaan Prenatal Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara dan sekitarnya atau KKSI Asiki berlangsung penuh sukacita dan kekeluargaan. Ratusan warga hadir bersama para tokoh masyarakat, termasuk Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo yang memberikan pesan penting tentang persaudaraan dan kedamaian. Perayaan Prenatal Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara dan sekitarnya KKSI Asiki berlangsung hikmat, dihadiri ratusan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi atas pengukuhan pengurus KKSI Asiki serta terselenggaranya ibadah prenatal. Yang menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan, ia mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus KKSI Asiki. Semoga seluruh warga KKSI dapat menjaga silaturahmi, ketertiban, keamanan, serta berperan dalam menggerak roda perekonomian masyarakat. Gubernur juga mengenang kedekatan pribadinya dengan keluarga asal Sulawesi Utara saat ia tinggal bersama keluarga Lapian ketika bersekolah di Jayapura. Pengalaman itu membuatnya merasa sebagai bagian dari keluarga besar KKSI. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan kami ucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan pengurus KKSU wilayah Asiki dan sekitarnya. Mudah-mudahan pengurus dan seluruh warga KKSU di Asiki dapat turut serta berpartisipasi, ikut mengambil bagian dalam menjaga silaturahmi, menjaga ketertiban, keamanan, dan juga ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat, turut serta dalam membangun daerah dan membangun masyarakat di wilayah Asiki dan sekitarnya secara khusus, dan juga di wilayah Kabupaten Bovendigul dan Papua Selatan. Gubernur Apollo Savanpo kemudian menyinggung ikatan sejarah panjang antara Papua dan Sulawesi Utara sejak tahun 1970 sampai 1980-an. Pada masa itu, banyak calon guru dan tenaga medis dari Irian Jaya dikirim menempuh pendidikan di IKIP Manado.
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh mahasiswa IKIP Manado saat itu berasal dari Irian Jaya. Karena itu di seluruh tanah Papua, banyak guru dan tenaga kesehatan merupakan alumni Manado. Ini jejak sejarah yang harus kita jaga. Dalam pesan Natalnya, Gubernur mengajak warga untuk mengisi kehidupan dengan kasih dan saling menghargai. Ia juga mengimbau warga KKSI di tanah rantau untuk terus menjaga kekeluargaan, menghormati pimpinan setempat, serta mendukung pembangunan daerah pada periode 2025-2030. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, selain itu Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan apresiasi dan harapan bagi perkembangan pelayanan gereja dalam perayaan ulang tahun ke-19 Paroki Santo Franciscus Xaverius Asiki. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya peran gereja dalam membentuk karakter umat serta mendukung pembangunan di wilayah Asiki. Dalam perayaan syukuran ulang tahun ke-19 Paroki Santo Franciscus Xaverius Asiki, Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan apresiasi atas perjalanan pelayanan gereja yang telah berlangsung sejak berdirinya paroki tersebut. Menurut Bupati, keberadaan paroki menjadi bukti nyata penyertaan Tuhan serta kerja sama umat dalam membangun kehidupan bergereja yang rukun dan penuh kasih. Bupati menegaskan bahwa paroki Santo Franciscus Asiki telah menjadi rumah rohani bagi ribuan umat dan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan suasana damai serta membentuk karakter masyarakat yang baik. Ia pun mengapresiasi para pemimpin gereja dan seluruh umat yang selama ini menjaga kebersamaan serta mendukung pembangunan di wilayah Asiki dan sekitarnya. Usia 9 tahun ini bukan sekedar angka, tetapi sebuah pengalaman panjang, penyertaan Tuhan dan kerjasama seluruh umat dalam membangun gereja dan masyarakat. Paroki Santo Franciscus Xaverius Asiki telah menjadi rumah iman. Dalam sambutannya, Bupati Omba juga menekankan pentingnya kemitraan antara gereja dan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pembinaan generasi muda. Ia memastikan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan terhadap pelayanan gereja karena umat adalah bagian dari masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Terkait jumlah usulan gereja kepada pemerintah, Bupati meminta proposal dapat segera disampaikan kembali untuk diproses sesuai kewenangan yang ada. Perayaan ulang tahun kemudian ditutup dengan ungkapan syukur dan doa bersama. Suasana kebersamaan dan dukungan dari berbagai pihak menegaskan komitmen paroki Santo Franciscus Xaverius Asiki untuk terus berkarya dan menjadi terang bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada Karina, kamu ada Karina, saya ada. Saya Roman Agnesia Permase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.